Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Tutor ID. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tutorial dan informasi mengenai aplikasi Maxim atau aplikasi taksi driver. Jadi teman-teman saksikan informasi kali ini, oke? Jadi di video kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai settingan parameter bagi pemula. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula, video kali ini bisa teman-teman nonton dan bisa teman-teman simak agar parameter yang teman-teman gunakan bisa dapat digunakan dalam menjalankan atau dalam meminta orderan. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi Maxim teman-teman atau aplikasi taksi driver teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya. Di sini kita langsung masuk ke area beranda. Jadi kalian harus mengklik aplikasi taksi driver dan masuk ke area beranda yang ini. Nah, di sini kita matikan dulu autonya agar nanti orderan otomatis tidak masuk. Nah, di bagian sini kalian bisa langsung untuk lihat bagian parameternya, yaitu di bagian menu di bawah. Ini bagian menu di bawah, teman-teman klik aja. Nah, di bagian menu sini, di bagian sini ada beberapa icon yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama adalah bagian nomor ID, profil, tampilkan profil, pemberitahuan mengenai order, layanan, uang, dukungan, dan parameter. Dan ada di bagian bawahnya juga tentang aplikasi dan keluar. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai settingan parameter bagi pemula ataupun yang sudah berpengalaman bisa menyaksikan juga video ini, di mana saya akan memberikan informasi mengenai settingan parameter yang baik buat teman-teman dalam menjalankan atau meminta orderan Maxim. Oke, kita langsung buka untuk parameternya. Nah, di bagian sini teman-teman saya ingin jelaskan kepada teman-teman dulu bahwasanya di bagian parameter sini ada beberapa icon atau ada beberapa pembahasan yang perlu saya bahas kepada teman-teman. Di bagian atas yang pertama ialah ini ada area, di mana area di sini kalau saya ingin jelaskan kepada teman-teman, area ini adalah area di mana teman-teman melakukan pengambilan orderan. Nah, di bagian area ini teman-teman bisa pilih untuk wilayahnya. Dan juga untuk area ini teman-teman bisa pilih ketika teman-teman berada di satu wilayah dan ingin menjalankan aplikasi Maxim, kalian bisa pilih mana daerah yang kalian ingin jalankan. Oke, tidak menentu hanya di satu wilayah aja atau tidak menentu hanya di wilayah yang pertama kalian daftarkan. Oke, di sini saya wilayah Palu, nanti di sini sudah default, wilayahnya sudah ketahuan. Yang kedua adalah bahasa. Nah, di sini bahasanya bahasa Indonesia aja yang bagus. Oke, terus yang ketiga ialah navigator. Di sini navigator itu ada beberapa pilihan. Kalau teman-teman itu paling awamnya atau paling tahunya ke aplikasi Google Map, tapi ada beberapa aplikasi yaitu aplikasi Waze atau aplikasi map lainnya yang bisa digunakan di navigator ini. Kita pilih. Nah, di sini ada pilihan untuk kita pilih aplikasi mapnya. Nah, kita bisa pilih Google Map, kita bisa pilih Waze, mana yang paling baik yang menurut teman-teman itu bisa digunakan. Oke. Selanjutnya kita pilih bagian bawah. Nah, di sini di bagian tampilkan peta di tab itu teman-teman kita harus contreng ya, supaya petanya bisa ditampilkan di bagian tab. Karena kalau kita tidak aktifkan itu tidak akan bisa petanya tampil di bagian tabnya. Oke, kita contreng aja untuk tampilkan peta di bagian tab. Nah, terus yang selanjutnya untuk tampilkan peta atau tema dari peta ini teman-teman, di sini kita pilih terserah. Kalau saya itu pilih secara otomatis. Kenapa otomatis? Karena kalau kita malam itu akan berubah menjadi lebih gelap. Itu agar menjaga mata kita. Terus yang bagian terang ini kita bisa pakai bagian siang. Terus yang gelap ini kita bisa pakai malam-malam. Bisa juga kita pilih dengan tidak mengaktifkannya. Oke? Bisa kita pilih untuk tidak mengaktifkannya. Itu. Oke, jadi yang ketiga ialah tombol zoom. Nah, di bagian sini teman-teman lihat untuk tombol zoom. Kalau kita aktifkan untuk tombol zoom yang ada di sini, kita bisa lihat di bagian petanya ada tombol zoom yang muncul di sini. Oke,
tombol zoom yang muncul di sini. Nah, itu bisa teman-teman pilih atau bisa teman-teman pakai ketika teman-teman ingin memperbesar layar peta, tinggal klik aja lama. Terus kalau untuk mengurangi tampilan peta bisa klik kurang lama. Oke, bisa tambah, bisa kurang. Itu. Nah, selanjutnya saya mau jelaskan mengenai tombol peta udah. Kita lanjut ke peta offline. Nah, di sini saya mau hilangkan untuk tombol petanya, tombol zoom petanya. Bisa juga diaktifkan. Ini dari menurut teman-teman mana yang paling bagus. Tapi kalau menurut saya lebih baik diaktifkan aja supaya kita bisa lebih mudah untuk mengurangi tampilan petanya dan memperbesar tampilan petanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gunakan peta offline. Nah, di sini dari fungsi dari gunakan peta offline ini yaitu dimana kita ketika tidak ada data atau tidak ada internet, kita bisa gunakan peta offline, tidak menggunakan banyak data. Nah, di sini kita langsung bisa contreng. Dan di sini kita disuruh untuk mengunduh peta yang ada di aplikasi Taxi Driver. Nanti tiap daerah atau tiap daerah itu akan disuruh untuk mendownloadnya. Itu bisa digunakan dan bisa juga tidak. Kalau ada internet lebih baik tidak usah, itu lebih memberatkan aplikasinya. Kalau menurut saya itu lebih memberatkan aplikasinya kalau kita gunakan peta offline ini, karena kita masih punya paket data, kita bisa langsung buka untuk aplikasinya. Oke, kita langsung ke kartu online dan kartu offline. Ini nggak usah diapa-apain. Teman-teman. Jadi nggak perlu di. Nah, untuk kartu online dan kartu offline ini, teman-teman nggak usah diapa-apain, biarin aja. Oke, kita langsung ke hapus data. Di sini juga kalau kita mau menghapus data silakan, apalagi teman-teman yang baru pemula silakan hapus aja dulu datanya. Tapi kalau saran saya lebih baik kalau untuk hapus data, kalau teman-teman yang sudah ada jejak perjalanannya kemana dan kemana itu akan terbaca di bagian data ini. Itu data kita akan terbaca di sini. Kalau kita hapus itu kadang ada sedikit efeknya kalau kita hapus, tapi saran saya lebih baik nggak usah dihapus. Tapi kalau mau hapus juga terserah, itu dari teman-teman, tapi kalau saran saya nggak usah dihapus. Oke, kita langsung ke penampilan ini teman-teman. Di penampilan ini ada tema malam, ada tombol tema malam, ada perubahan otomatis tema, ukuran teks, ukuran baris di daerah, jenis ringkas order, dan tab bagian utama. Nah, untuk tema malam ini bisa teman-teman aktifkan untuk mempermudah dalam mengganti tema, di mana tampilan yang ada di sini kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat temanya udah berubah ke tampilan tema malam. Nah, kita bisa rubah lagi. Hapus saja, nanti temanya akan berubah dengan sendiri. Nah, itu. Oke. Tapi saran saya lebih baik nggak usah dirubah, nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Oke. Terus untuk tombol tema malam, kalau saya lebih baik kita aktifkan aja, karena di bagian awal ini ada bagian tombol tema yang bisa kita aktifkan di bagian atas ini teman-teman. Ini kita bisa klik berubah ke malam dan berubah ke siang. Oke, simple bukan? Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan tema otomatis. Nah, kalau ini tergantung waktu, lebih baik nggak usah, karena sesuai pengalaman saya, karena HP itu menurut pandangan kita masing-masing, mana yang bagus untuk kita pandang, mana yang kurang bagus. Jadi ya tinggal kita pilih mana yang baik untuk kita gunakan. Tapi kalau untuk ini lebih baik nggak usah dicontreng. Oke. Terus untuk ukuran teks ini, teman-teman saya sarankan kepada teman-teman untuk ukuran teksnya ini normal aja. Terus untuk ukuran baris daerah juga normal. Kenapa bisa normal? Duanya ini normal karena kalau kita lihat di bagian orderan, kita buka orderan. Nah, di sini kalau kita buka aktif itu orderannya normal. Nah, di sini normal-normal aja. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau matanya minus bisa dibesar sesuai dengan matanya, tapi untuk orderannya bisa kita lihat jalannya. Kita bisa lihat nama warungnya. Jadi situ kita bisa perkirakan, oh jalannya jalan ini, alamannya di sini. Jadi ada juga yang jalannya bisa hilang ini teman-temannya. Contohnya begini, coba saya kasih contoh ya. Contohnya ada orderan yang jalannya bisa hilang. Itu sangat menyusahkan kalau kita bilang. Oke. Nah, ini kalau kita bikin
jenis ringkas order, kita klik kan. Nah, di sini kalau kita lihat orderannya itu tidak ada jalannya. Nah, ini sangat susah teman-teman. Susahnya kenapa? Karena tidak ada jalan di bagian bawah. Ini orderan sangat singkat dan kita tidak tahu alamat terdekat yang mana. Kalau kita bisa lihat alamat terdekat, sebenarnya bisa lihat di bagian sini. Alamat paling dekat, tapi kita tidak bisa perkirakan berapa waktu kita ke sana di jalan apa, karena kita tidak tahu jalannya di bagian mana. Itu saran saya tadi, lebih baik untuk bagian ini kita langsung matikan aja, ukuran teksnya normal, ukuran baris di bawah juga normal. Tab utama bagian kanan itu bisa kita posisi horizontal, bisa kita posisi vertikal, tapi ini saran saya lebih baik nggak usah dicontreng. Oke. Selanjutnya untuk notifikasi suara, di sini ada beberapa pilihan: volume audio, bunyi standar, nada dering, getar, paduan suara, dan output audio. Nah, di sini untuk volumenya di kerasin aja 100% karena bunyi dari aplikasi Maxim itu sangat dibutuhkan. Oke. Untuk nada deringnya, saran saya untuk nada dering teman-teman gunakan yang ada di aplikasi karena itu sangat membantu. Bunyinya sangat khas sekali nih ketika kita dengar. Bunyi standar diaktifkan, getar diaktifkan, panduan suaranya diaktifkan. Nah, kalau teman-teman ingin ganti, silahkan pilih untuk nada dering dan teman-teman tinggal lanjut dan ganti. Oke, ada di video-video saya yang lain, bisa teman-teman lihat. Terus untuk output audionya bisa teman-teman tulis direkomendasikan karena ini rekomendasi dari aplikasi, bisa digunakan langsung dan itu sangat baik untuk kita gunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tambahan. Di bagian tambahan sini, ikuti saja apa yang saya centang ini, dimana konfirmasi tindakan sudah tiba itu kita contreng aja, karena ada kalau kita tidak contreng itu langsung bagian ketika kita dapat orderan kita langsung mulai jalan. Tapi kalau kita klik ini kita sudah tiba di tempat dan akan mengonfirmasi ke pelanggan, dan klik mulai jalan dan akan mengonfirmasi juga ke pelanggan. Oke, di bagian ini nggak usah dicontreng. Di bagian tampilan permanen lampu layar contreng, order dalam 2 kolom itu nggak usah dicontreng. Gunakan SIP untuk panggilan melalui aplikasi itu contreng karena ada orderan-orderan yang ketika CS menelpon melalui aplikasi. Terus untuk tombol alarm itu jangan diaktifkan karena ini sering disalahgunakan. Kalau kita aktifkan di bagian layar ada tombol alarmnya, kita biasa salah tindis atau salah pencet padahal tombol alarm, dimana itu akan mengganggu driver yang sedang jalan gitu. Terus hubungi pengemudi di obrolan bertanya setiap kali. Nah, ini bertanya setiap kali, jadi kita gunakan untuk bertanya setiap kali. Oke. Terus yang terakhir kita masuk ke kompatibilitas. Di sini untuk notifikasi diminimalkan, animasi juga diaktifkan, terus juga diaktifkan. Terus yang bawah juga teman-teman ini bisa diaktifkan, bisa juga tidak. Selain teks, saran saya lebih baik diaktifkan aja. Karena kalau kita, contohnya kalau kita buat teksnya seperti ini, kita lihat dulu orderannya. Di bagian pesan biasanya kalau kita kita bisa teks pesan ini. Nah, itu kita bisa tag, kita bisa salin pesannya. Begitu juga kalau ada di pesan kita bisa salin. Kita salin dan kita langsung paste di nomor WA ataupun di bagian telepon supaya kita bisa telepon pelanggannya. Oke, itu untuk parameter yang saya dapat berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa Pak teman-teman nonton video-video saya yang lain yang ada di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan masih banyak lagi video-video saya yang lain mengenai aplikasi Maxim, bisa ditonton di channel saya ini. Dan jangan lupa tinggalkan kesan yang baik dengan klik like dan komen, dan klik juga teman-teman yang paling penting untuk subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita kembali ke video-video saya mengenai aplikasi Maxim selanjutnya, dan see you next time. Bye bye.